Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, saya Sela Puspita. Kali ini saya akan mewawancarai Bapak Bayu Fajar Susanto, SEMM, selaku Kaprodi sekaligus dosen bisnis digital Universitas Islam Indragiri. Langsung saja ke pertanyaan yang pertama. Sebagai dosen sekaligus pengusaha, bagaimana cara Bapak biasa menikmati waktu luang untuk melepas penat? Ya, terima kasih Sela. Iya Pak. Mahasiswa bisnis digital. Untuk tugasnya menikmati waktu luang. Sebenarnya kalau kami sih nggak ada waktu luang. Iya, selalu sibuk ya Pak. Nggak juga sih sebenarnya. Tapi ya namanya kita sebagai manusia yang mengisi waktu luang itu atau mengisi waktu itu ya dengan waktu yang bermanfaat, dengan hal yang memang harus bermanfaat. Salah satunya ya kalau saya sih mengisinya dengan berkumpul bersama keluarga, istri dan anak, dan teman-teman yang memang sefrekuensi lah bahasa kita ya. Nah itu sih sebenarnya untuk mengisi waktu luang. Lanjut, bagaimana cara Bapak membagi waktu agar peran sebagai akademisi dan pengusaha bisa berjalan beriringan secara efektif? Iya. Kalau membagi waktu antara akademisi dan praktisi, kalau sebagai pengusaha atau sebagai dosen, itu biasa kalau di perkuliahan kita kenal dengan namanya manajemen waktu. Nah, di manajemen waktu itu saya mengalokasikan waktu ya memang karena kewajiban saya sebagai kaprodi itu ya Senin sampai Jumat bahkan sampai Sabtu. Waktu yang memang dimaksimalkan oleh Universitas Islam Indragiri dari pagi sampai sore. Itu diwajibkan. Nah, bagaimana saya mau manajemen waktu ya saya sambil belajar juga untuk menjadi pengusaha. Artinya kita bisa memaksimalkan waktu kosong, baik itu kita sebagai akademisi dan sebagai praktisi. Karena memang akademisi dan praktisi ini harus saling berdampingan. Jadi kalau seandainya kenapa mesti kita juga harus sebagai praktisi ya bisa memaksimalkan teori yang ada di akademisi seperti itu. Lanjut. Sela. Mengapa Bapak tertarik untuk fokus pada bidang bisnis digital? Apa yang Bapak lihat dari masa depan prodi ini? Oke. Kalau kenapa tertarik, ya memang di awal saya masuk di dunia akademisi, saya mengambil fokusnya itu manajemen pemasaran. Nah, manajemen pemasaran dulu ada konvensional dan hari ini sudah masuk ke digitalisasi. Nah, karena memang di digitalisasi ini semakin berkembang, baik itu marketingnya, baik itu orangnya, bahkan teknologinya. Apalagi dengan ada otomasi dan bahkan ada artificial intelligence yang hari ini sangat berkembang. Gitu. Lanjut, kan Bapak ada usaha es batu kristal sama jaringan ya Pak. Apa motivasi Bapak memilih membuka usaha itu? Kenapa tidak yang lain? Oke. Apa yang Bapak lihat gitu dari usaha itu ke depan? Usaha itu ya? Iya. Kalau saya memandang setiap usaha itu ya sebagai suatu keberkahan bagi saya. Jadi apapun usahanya baik bagi kita, maka baiklah usaha itu. Nah, dua usaha inti saya ini sebenarnya berkembang dari saya berkumpul dengan teman-teman untuk membuka beberapa bidang usaha, salah satunya dan dua ini jaringan dan es kristal. Es kristal punya kita agak sedikit berbeda gitu. Karena es kristal kita bentuknya itu petak-petak, bukan seperti yang ada di tembilahan. Nah, hari ini es kristal kita juga kita bisa maksimalkan untuk mendapatkan tambahan-tambahan keuntungan gitu. Kenapa es kristal? Ya karena semakin cair semakin mencair katanya, apa istilahnya gitu kan. Jadi makanya saya ingin mencoba juga salah satu usaha yang premier, artinya yang sangat diutamakan, termasuk jaringan juga usaha yang memang
diperlukan oleh masyarakat, apalagi usaha jaringan saya ini di daerah, di pelosok misalnya seperti wifi itu sangat diperlukan oleh daerah. Jadi kebutuhan utama yang memang diperlukan, nah itu yang menjadi target daripada saya membuka usaha gitu. Jadi kebutuhan primer lah, seperti itu. Lanjut, apa pesan Bapak untuk para mahasiswa yang ingin memulai usaha tapi ragu dan takut gagal di tengah jalan? Sebenarnya untuk memulai usaha itu jangan ragu, karena keraguan itu yang membuat kita menjadi pesimis gitu. Karena kalau sudah ada niat dan niatnya itu baik, maka lanjutkan saja gitu. Istilah kita terabas saja gitu. Karena masa depan bisnis digital juga terletak pada kemampuan kita. Tidak bisa juga kita mengandalkan teknologi yang memang kita lepas begitu saja, tapi kemampuan kita untuk memaksimalkan daripada teknologi tersebut. Jadi untuk mahasiswa yang ingin memulai berusaha atau memulai bisnis atau unit bisnisnya, lakukan, jangan takut dan jangan ragu gitu. Silahkan maksimalkan apa yang ada di dalam diri kita untuk bisa memaksimalkan apa yang memang sesuai dengan usaha kita. Karena kalau di iklan itu jangan coba-coba pada anak katanya kan, tapi kalau untuk usaha silahkan coba-coba. Ya, terima kasih Sela. Iya, Ada Pak. lagi? Udah cukup. Ya. Baik, terima kasih waktunya sudah mau diwawancari Bapak. Terima kasih Sela.